Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin. Amin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Iya. Zara, kamu masih suka lihat-lihat sesuatu di media sosial kan? Sering dong, tiap hari malah. Posting juga kan masih kan untuk promo acara kamu, ya kan, dagangan kamu ya kan. Nah, aku juga sering lihat media sosial, suka ke itu tuh, suka ke scroll tiba-tiba ada tampilan wanita berhijab, muslimah ya kan, pakai hijab gitu, tapi hiasannya tuh berlebihan. Berlebihan tuh kayak gimana contohnya? Ya kayak saking tebel itu, jadi make upnya tuh kayak jadi hijab lagi gitu loh. Jadi nggak cuman hanya kepala yang dihijabin, tapi wajahnya dihijabin juga Iya, gitu? saking tebelnya jadi bisa jadi hijab lagi. Oh, saking terlalu tebel make upnya. Kayaknya berlebihan maksudnya dandannya. Alisnya tuh dari sini sampai ke belakang. Waduh, itu alis apa? Jalan Siratal Mustaqim, panjang banget. Sekarang nih ibu-ibu pengajian juga ikutan tuh tren kayak begitu mungkin. Zara pernah ke pengajian nih ibu-ibunya malah berlomba-lomba menjadi paling cantik, paling heboh, paling menor, paling segala deh. Pakai bulu mata palsu juga gitu ya? Lebih dari itu. Nggak boleh tuh bulu mata palsu ya? Makanya, ini masih nggak pakai kok aku. Iya nggak, bulu mata palsu tuh nggak boleh kan? Nggak boleh kata mama. Iya. Pokoknya segala sesuatu yang palsu nggak boleh. Masya Allah, waalaikumsalam. Ya lo ijo kayak goreng musola. Salam mah. Damang bedut teh. Alhamdulillah mah. Lagi ngobrol naon iya kalian? Mengenai muslimah-muslimah yang kata Mas Bedu berdandannya sekarang berlebihan gitu mah. Banyak emang? Banyak ya mah Banyak. sekarang ya mah. Udah yang alis segede jempol. Alis Kayak si- Bibirnya menor kayak habis makan orok. ada yang alis Itu diharamkan dalam Islam. alis model lakban. Model lakban. Ada yang lakban. model lakban tuh lakban yang cuma solasi. Yang hitam waktu itu. Oh, tebel banget gitu. Iya. Pokoknya cantik, sewam. Wah, serem masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal quluba bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Fashalawatullahi wa salamuhu ala sayidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tabaruj atau batasan berhias dalam wanita. Tabaruj itu berlebihan. Tabaruj itu sesuatu yang berlebihan. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujal jahiliyatal ula. Al-Ahzab ayat 33. Kalian tinggallah di rumah kalian. Kalau kalian keluar rumah jangan tabaruj seperti tabarujnya orang-orang zaman jahiliyah. Tabaruj itu dandan yang berlebihan. Seperti tadi bercerita. Iya, Bang. Ada orang yang pakai alis segede jempol. Waduh. Kalau mamah punten. Bukannya cantik, sewem. Kata Amira, sewem. Saking serem-seremnya jadi sewem. Bukan cantik, maaf. Anda perempuan itu tabaruj diharamkan dalam Islam. Boleh kita dandan perempuan? Boleh. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah suka dengan yang indah-indah. Tapi wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan, Allah tidak suka dengan orang yang berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan yang sedang-sedang saja. Pada dasarnya semua perempuan muda tua pengen kelihatan cantik di hadapan orang. Tapi cantik itu bagaimana? Kalau berlebihan, merah, koneng, hijau, bukan semakin cantik, orang melihatnya serem. Nah, biasa saja. Pakai bedak sekedarnya biar pipi nggak mengkilat. Alis kan udah diberikan oleh Allah, tinggal disisir doang alis tuh. Lipen setip, boleh pakai sekedarnya biar nggak terlalu pucat. Mana contoh yang dikatakan dengan tabarus? Yang pertama mengenakan jilbab, tapi jilbab yang dikenakan tidak menutup aurat. Padahal Anda lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabi kulli ajwajika
wa banatika wa nisail mu'minin yudalina alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna ayu propna pala yudain. Hai para nabi, katakan kepada istri-istri kalian, anak perempuan kalian, istri orang yang beriman, termasuk kita. Amin ya Allah. Agar mereka menutupkan jilbab mereka ke tubuh mereka. Untuk mengenal mereka, biar mereka tidak diganggu, kata Allah. Jadi di sini Allah berfirman, jilbab itu nutup dada, nutup tubuh. Punten, jangan marah. Saya hanya menyampaikan ayat Al-Ahzab 59, artinya punten. Di masyarakat kita sampai detik ini masih banyak perempuan yang pakai jilbab sampai leher doang. Sampai leher. Pernah ada bedul lihat? Iya, sering Bang. Sampai leher doang. Segini doang diual-ual. Kadang-kadang jilbabnya dimasukin baju. Nutupnya segini doang. Kata ayat ini itu salah. Artinya mereka tabaruj. Belum mengenakan hijab yang oleh Allah diperintahkan menutup dada mereka, menutup tubuh mereka. Ini hijab. Ya. Makanya salah. Ya. Kalau ada orang pakai jilbab hanya sampai leher. Masukin ke baju atau diual-ual lehernya. Kadang-kadang bergerak sedikit lehernya kelihatan. Datang. Ini tabaruj yang pertama. Jadi jilbab ini nutup dada. Tuh. Nutup tubuh kita. Fungsinya apa? Dzalika adna ayyuprobna. Kata Allah, yang demikian jilbab yang nutup anggota tubuh kita, badan kita, untuk mengenal mereka seorang muslimah yang baik. Pala yuzain, dengan mereka pakai jilbab tidak diganggu orang. Mama tanya sama Zahra sebagai perempuan. Iya, Ma. Perempuan yang pakai jilbab dengan perempuan yang you can see sama cowok-cowok yang suka digodain yang mana? Yang you can say, Ma. Iya. Ihiu. Cihuy. Wiwit. Kalau yang pakai Kamu bisa jilbab melihat. paling juga assalamualaikum neng. Iya. Digodain tapi islami. Islam. Lebih hormat. Nah, kemudian apa lagi? Maaf. Fungsi jilbab kata Allah ayu robna. Agar mereka dikenal sebagai seorang muslimah yang baik. Pala yudain, tidak diganggu oleh laki-laki. Yang kedua, maaf, saat ini kita mengenal ada jilbab gaul. Jilbab modern. Jilbab muslimah yang paling baik. Pakai perhiasan. Punten, pakai kembang. Pakai segala macam di sini. Yang diual-ual, yang dikembangin dari warna-warni segala macam. Ya, Ma. Nah, punten. Saya tidak menyindir sebagai guru ngaji punya kewajiban menyampaikan kepada Anda dari ayat ini bahwa jilbab menutup aurat tubuh kita untuk dikenal oleh orang lain bahwa kita muslimah yang baik untuk menjaga tidak diganggu orang. Punten. Kalau pakai jilbab yang diual-ual, dikembangin, muter sampai kayak ada pot dan seterusnya. Beneran. Habis ngaji, kok nggak pada sholat? Kata mereka, Mama kalau kita sholat buka ininya susah lama. Ya Allah. Ngebelain keren tuh jilbab sampai nggak sholat. Bayangkan, buat apa fungsi jilbab kalau begitu? Iya. Ini pun termasuk di antara tabarujnya seorang perempuan. Oke, baik Mama. Nanti kita lanjutkan kembali mengenai batasan-batasan wanita muslimah dalam berhias atau juga menggunakan hijabnya dan juga tabarusnya seperti apa. Setelah ini kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Silakan Monggo, Ma, lanjut, Ma. lanjutkan. Jadi itu contoh-contoh yang tabarus. Ya. Kemudian apalagi kalau seorang perempuan mengenakan pakaian yang tipis atau bahan kaos, tahu kan? Ya. Bahan kaos itu dipakainya tuh ngepres ke badan, kayak lontong, ngetat. Ha-ha. Jadi di luarnya bentuknya begitu, dalamnya begitu. Begitu. Otomatis begitu perempuan mengenakan pakaian itu, maka laki-laki yang otaknya ngeres akan berpikir, tertariklah mereka. Wah, berhayal langsung, Ma ya. Ya Allah, ya Bani Adam, qad anjalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa. Walibasut taqwa dzalika khair. Al-A'raf 26. Hei anak turunan Adam, kita semua.
telah aku turunkan buat kalian pakaian. Apa fungsi pakaian kata Allah? Yang pertama nutup aurat. Yang kedua sebagai perhiasan. Yang ketiga pakaian takwa yang terbaik buat kalian. Artinya kalau kita pakai baju ketutup aurat kita. Yang aturan orang tahu bentuk lekuk tubuh kita jadi enggak kan ketutupin dengan pakaian dengan jilbab. Yang kedua kata Allah fungsi pakaian perhiasan. Yang ketiga pakaian takwa. Kita tahu mana yang boleh mana yang tidak. Mana yang halal mana yang haram itulah ketakwaan. Karena arti takwa arti bahasa berlindung. Orang yang bertakwa kepada Allah setiap saat dan kesempatan melindungi dirinya dari kejahatan alam dunia dan kejahatan alam akhirat. Itulah kenapa para pakar membuat definisi takwa mengerjakan segala perintah Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau pakai baju tipis, Rasul bersabda, aku belum pernah melihat di neraka ada 2 golongan yang aku belum pernah melihatnya. Yang pertama, mungkin di zaman Rasul dulu 14 abad yang lepas belum ada. Yang pertama, orang yang punya pecut seperti ekor unta untuk mempecut manusia. Yang kedua, perempuan yang mengenakan pakaian tapi seperti telanjang. Ya Allah. Yang ketiga, Rasul mengatakan perempuan yang pakai kuduk unta. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan orang yang punya pecut seperti ekor unta buat memecut manusia? Artinya orang ini sok kuasa. Punya kekuasaan lah, Mas. Punya kekuasaan. Kewenangan. Diktator, otoriter, orang yang nurut sama dia dipecut. Seolah-olah wajib nurut sama dia. Ya Allah. Kayak pekerja rodi. Iya. Mau nggak mau, suka nggak suka, akan dibunuh kalau nggak ngikut dia. Ini yang pertama. Yang kedua, perempuan yang mengenakan pakaian tapi telanjang. Ada orang pakai baju, wih sekwilda sekitar beliadah dada. Semuanya naruh pating pecotot. Ada nggak? Ada ya? Ada orang yang sakit. Iya. Masya Allah. Dia pakai baju. Dipakai, Bang. Tapi Seolah-olah seolah-olah tidak pakai baju. yang pakai baju ngepres, ngetat, lekuk bentuk tubuhnya itu Masya Allah. Itu kayak macam termasuk yang nama legging. Legging itu kan dalaman. Iya, Ya. Bang. Bukan buat di luar. Survei membuktikan sampai detik ini Mama sendiri sering melihat. Perempuan yang pakai legging, kaosnya sakit. Sakit ah. Dimasukin bajunya lagi. La ilaha illallah. Si Asror girang liatnya gue yakin. Ya Allah. Dijai banget nganterkeun ka budak ka sakola teh. Aduh, kantor anak Ka sekolah. warung. Sampai detik ini. Cuman Kawarung. sayang dia nggak ikut ngaji sama mama. Kalau ikut ngaji udah gomelin tuh. Iya, kawarung ngudut. Ka warung. Gusti teuing. La ilaha illallah. Kapan aki-aki juga demen ngeliatnya. Iya. Senam, punten. Senam tuh, tapi Banyak kan kelompok majlis taklim yang bikin senam. Saya tidak melarang Anda senam, silahkan. 80 tangkis tuh. Cuman Anda senam di ruangan tertutup, mengenakan pakaian. Kenapa sih kalau pakai training, gombrang? Iya. Ini mah Gusti pakai baju senam anu bentuk rana teh maningkeun kak kelihatan. Dari A sampai Z. Kan orang udah bisa ngebayangin. Iya. Luarnya begitu, Wah. dalamnya pasti begitu. Waduh. Ini Rasul mengatakan tempatnya neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Dulu waktu pertama jilbab, kan ada jilbab yang pakai konde. Ada. Ya. Nah itu Rasul mengatakan tempatnya neraka jahanam. Kepalanya seperti kuduk unta. Naik. Kepala segede gini, konde segede gitu, Ini ngajendol. Ngatasin. Itu haram. Ya Itu Allah. tabarus. Iya. Makanya langsung kita tegur. Nah terus apa lagi? Orang perempuan yang memakai wangi-wangian yang menyengat. Suatu hadis dikatakan, kalau ada seorang perempuan mengenakan minyak wangi, niat untuk menarik perhatian orang-orang yang dia lewati. Terus Wangi benar. orang kalau di sono wangi. Ser, timbul keinginan. Oh. Wanginya ayah kayak begini. Apalagi. Apalagi kalau orangnya. Aduh. Timbul keinginan setan datang. Itu seolah-olah seperti perempuan pejina. Nauzubillah min dzalik. Makanya dalam ayat Al-Quran An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penyihir laki-laki dicambuk 100 cambukan yang sangat kuat. Tuh. Jadi dari awal dia harum yang merangsang laki-laki, kebayang tuh sama laki-laki tadi. Wangi banget. Wangi. Harum pengen banget, nyium. apalagi kalau dicium, dipelukin, Ih, ya digumul. Allah.
hayalan-hayalan datang. Inilah awal kenapa orang yang berzina dalam Al-Quran dimulai dengan perempuan pezina, laki-laki pezina. Karena maaf dalam tanda kutip, kebanyakan orang yang berzina dimulai godaan orang perempuan. Termasuknya pakai minyak wangi. Bahkan dalam hadis lain pun dikatakan, kalau seorang perempuan pergi ke masjid, pakai wangi-wangian yang menyengat, itu pun dosa. Jadi maksudnya apa? Bukan berarti kita perempuan nggak boleh pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi yang lembut, yang hanya tercium oleh diri kita. Jangan yang menyengat kecium oleh laki-laki sehingga mereka tertarik. Itu dilarang. Yang penting jangan bau ketiak, bau-bau keringat. Kan beda-beda orang. Mengganggu baru ya, Ma. Mengganggu itu baru. Nah, gampang. Daun sirih direbus, mandi pakai itu. Atau punten. Kalau ada yang bengal tuh baunya nempel, tawas, tahu tawas nggak? Tahu. Yang kayak gula batu. Ya. Geprek, halusin, masukin kantong plastik, geprek halusin. Kemudian pakai air, mandi bilas yang terakhir. Bau tubuh akan hilang. Resep diantaranya, resep nenek moyang. Resep dari Mama. Nah, kemudian sekarang apa lagi? Yang dilarang daripada perempuan yang disebut dengan tabaruz. Ada perempuan yang nyambungin rambut. Yo. Oh, extension kalau bahasa sekarang. Rasulullah, apa namanya? Hair extension. Ya, Hair terserah lu dah. extension. Rasulullah SAW bersabda, orang yang menyambung rambut orang. Orang yang meminta rambutnya disambungkan, semuanya dilaknat oleh Allah. Astagfirullah. Jadi yang nyambungin, yang minta disambungin, semuanya dilaknat oleh Allah. Itu tabaruz. Kenapa dipotong? Atuh? Iya. Apalagi sekarang pada pakai wig kan? Iya, Pak. Itu diharamkan, dilaknat oleh Allah. Sambung. Apalagi orang yang minta halisnya dikerok. Oh, Kan halis udah beda-beda. beda. Alis dikerok juga mah nggak boleh. Nah, itu nggak boleh, haram. Udah, emang mau diapain sih? Udah alis begini, bersyukur. Nggak usah pakai beli potot alis. Tuh, ini. Kalau pengantin sering tuh, Mah. Dikerok alis. Itu haram dikerok. Haram, no. Kalau ini ada teman Gigi dulu mah. dipangur. Alis dikerok karena bentuk alis itu seperti orang jutek gitu, Pak. Dia Tidak masalah. makanya mau dia dikerok. Orang innallaha la yanduru ila suwarikum wa sadikum walaki yanduru ila fi qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajahmu, bentuk tubuhmu, tapi hatimu. Benar apa yang Bedu katakan. Ada orang yang tampangnya jutek, Iya. galak. Begitu bergaul lama, hatinya lembut. Masya Allah. Iya. Iya kan? Iya benar. Hati yang dinilai. Tapi itu takdir dari Allah. Bisa masa nggak wajah kita kepada Allah? Nggak bisa, Pak. Walladzi yusawwirukum bil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai kehendak Allah. Ali Imran ayat 6. Ya. Jadi kan kita tidak bisa mesen. Iya, Mah. Kemudian apalagi orang yang ngikir gigi biar rata. Oh, Itu haram. nggak boleh dikikir gitu, Pak. Baik, kalau begitu Mama nanti kita lanjutkan lagi ya, Ma ya. Mangga. Izin, Ma. Kita akan lihat dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Dan jamaah, bagi Anda yang sudah mengajukan pertanyaan di Instagram @rumahmamadede_tv1 akan dijawab Mama sesaat lagi. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, Naon? kalau dia jadi model untuk lomba make up, kan dia dirias, Pak, mau nggak mau, mah. Betul. Dalam Islam tidak aturan. Mau jadi model, jadi tidak model. Dalam Islam yang dilihat bukan lahiriah, tapi hati mereka. Ya, Mah, kalau mengikir gigi itu kan haram, nggak boleh ya, Ma ya. Tapi bagaimana kalau pakai behel, Mah? Kalau niatnya untuk memperbaiki punten, misalnya gigi anak kita nih gingsul, Ya. gingsul. Contoh anak mama suami yang pertama, copot satu gigi itu maaf, numbuhnya bisa 2, kadang-kadang bisa 3. Otomatis kita langganan ke dokter gigi, karena jadi berdesakan kan, dibiarin yang ada di tempatnya, yang di dalam sini diambil. Itu boleh untuk memperbaiki. Tapi kalau untuk merubah, misalnya punten dalam tanda kutip, merenggangkan gigi karena kecantikan. Itu yang merubah, itu Allah melaknatnya, hukumnya haram.
Kan diperintahkan oleh setan merubah ciptaan Allah. Astagfirullah. Tapi memperbaiki, punten. Ya. Misalnya tabrakan, Ya. luka mukanya sobek, ditambal, diperbaiki itu boleh. Boleh. Tapi yang tidak apa-apa langsung dirubah itu yang haram, artinya tidak menerima takdir dari Allah. Ya. Itu yang haram. Kalau susunan giginya berantakan dipakein kawat biar rapi. Boleh, Ya, itu rapi mah itu boleh. merapihkan boleh. Yang nggak boleh tuh sekarang tuh trennya ya di kalangan wanita, pria tuh bikin gigi biar gigi kelinci biar kayak seksi gitu mulutnya. Nah Jadi itu yang dilarang, dirubah. sengaja Udah sengaja oleh Allah beda yang namanya manusia giginya seperti ini, pungusnya seperti ini. Kenapa pengen jadi gigi kelinci? Bukankah kelinci suka dibikin sate kelinci? Apakah Anda mau menjadi diri Anda seperti kelinci percobaan? Nah, nauzubillah min dzalik, Jong. Makanya Kayak Maya. mikir dong. Iya, terus putihnya bener-bener kayak cat putih banget giginya. Bahkan bukan cantik, jadi berubah, tring, serem. Iya. Oke. Ya Allah. Karena tidak manusiawi. tidak manusiawi. Nah, kalau tato alisnya ditato bang. Ya, tapi Ditato. permanen biar dia nggak dapat tempat lagi Sulam, alis ya. gitu. Haram. Sulam. Yang Allah ciptakan semuanya indah dan paling baik. Bibir di bordel. Dagu biar kayak lebah menggantung. Kenapa sih? Punten. Orang yang asli dibikin oleh Allah itu lebih nyaman hidupnya daripada orang yang ditarik benang, pakaiin silikon dan seterusnya. Itu penderita batin. Sekali pasang 200 juta. Ya Allah. Aduh. Sekali pasang 100 juta. Aduh. Dalam berapa tahun kempes, ntar ceglok sebelah mana kagak rata, suntik deui, mahal deui. Udah yang harus ciptakan ini. Repot. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Begitu kata Rian Demasi. Sekali kayak begitu pasti akan nambah terus makanan Betul, nggak karena bakal kurang puas. puas setan. Ya Allah. Piturob sampai dia mati, kata Rasulullah. Astaga. Hati-hati. Ya. Bersyukur apa yang ada, sehat walafiat. Gitu udah. Sini mah. Apa yang dicari lagi kita? Mah, kalau dipakein benang terus tarik biar kenceng gitu mah. Janganlah. Mencegah penuaan ya. Mencegah penuaan. Rasul bersabda, semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Makanya jangan GR. Aduh ibu awet muda langsung hidungnya megar. Emang udah usia segini cantik. Udah dulu tahun 70. Mau nyari apa lagi? Justru SMS dikirim oleh Allah biar kita sadar makin tua makin dekat ke kubur mana bakal kamu. Bagaimana kalau begini mah alibinya atau kalau misalkan kita tegur itu jawabannya gini. Daripada suami gue selingkuh sama cewek-cewek yang cantik, gue bercantik diri gue dong. Nah, Salah alasannya. Kalau suami yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik, dia sadar ini hukum alam sunnatullah. gak boleh ya, Nggak Mak. boleh, tidak ada Apapun tawar menawar, alasannya. apapun alasannya. Nah, Allah kalau pokoknya. SMS mah, tadi kan Mama bilang SMS, Ya. salah satunya kan adalah uban ya Maya. Tanda bahwa itu kita udah tua nih, udah diperingatkan mah. Boleh nggak kalau di chat? Kalau seandainya dia seorang perempuan, niatnya untuk menyenangkan suami boleh. Yang salah mana? Waktu masih beruban pakai jilbab, begitu diwarnain digerai. Cah. Itu yang salah. Haram Kalau menyenangkan orang lain. warna hitam? Khusus buat suami itu boleh, Oh. tapi jangan warna hitam. Oh, kalau Oh, buat suami jangan nggak boleh warna hitam. Ya, Kalau coklat kehitaman, ya boleh. ada coklat-coklat Asal jangan gitu. hitam. Kalau hitam nggak boleh? Karena ya nggak boleh. Karena contoh, waktu mau perang Badar, kan tentara Muslim itu kebanyakan tua-tua di atas 50 tahun. Iya, Mah. Sementara musyrikin Quraisy muda-muda gagah perkasa. Rasul kumpulkan para sahabat yang akan berperang. Kalian harus tahu ya, musuh kita muda-muda gagah perkasa. Kalian sudah banyak tua, kebanyakan beruban. Warnai rambut kalian biar kelihatan muda. Artinya di situ diperbolehkan. Oh. Itu contohnya. Iya. Boleh Mah. jadi Maya. Ke Instagram nih, Mah. Ya. Ada juga yang nanya ya, Mas Bedu ya. Mangga. Ya, silakan Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galau nih, Mah. Ayah naon? Saya alhamdulillah sudah berhijab syar'i, tapi saya menyukai baju-baju dengan motif yang mencolok dan terang-terang. Apakah itu termasuk tabaruj, Mah? Masya Allah, alhamdulillah. Anda sudah mengenakan pakaian muslimah yang syar'i, yang menutup aurat Anda. Tapi saya mengenakan pakaian yang jreng, itu silahkan, yang tidak boleh berlebihan. Itu yang dilarang. Ya, nggak seperti itu. Oh, motifnya bulat-bulat, motifnya Terserah, kotak-kotak. mangga. Bebas. Terserah. Asal jangan menjuntai ke tanah gitu ya, Mas. Ambai itu artinya mubazir. Mubazir. Innal mubazirina kanu ihwana sayatin. Al-Isra 27-26. Mubazir temannya setan. Anda bayangkan buntutnya 7 meter. Mm-mm. Kalau dipakai baju orang cukup. Berapa orang itu? Iya, iya. Iya, Sayang. Mah.
Nah, kalau gamis nih mah kadang kan kalau beli nih juga kadang kan panjang. Tujuannya para muslimah bilang ya biar nggak kelihatan aurat kakinya, biar nggak perlu Kan pakai kaos sarung kaki. lagi. Kalau biar nggak pakai kaos kaki lagi gitu. Jadi nggak apa-apa deh nyentuh lantai itu gimana tuh mah? Itu sih silahkan saja. Cuman kalau mama pribadi berpikir, kalau terlalu ngambai ke tanah jadi kotor. Sementara kalau kita sholat kan najis di Iya. sepanjang jalan. Lebih aman lah begini. Oh Zara jadi ingat mah. Jadi waktu zaman Zara sekolah nih, teman-teman Zara tuh banyak yang bajunya gede-gede. Kayak rok kan dulu udah mulai tuh pas zaman Zara sekolah tuh udah mulai diwajibkan roknya panjang semua untuk yang wanita. Terus sengaja tuh panjang. Terus Zara tanya, kok roknya kepanjangan? Kata mak gue biar sampai kelas 3 gak beli lagi. Nah berarti emaknya pelit. Tapi bener juga. Karena gombrang emaknya biar ngirit. Tah, iya nak dilekuk. Dilekuk gak apa-apa. Dilipet gitu. Iya mah. Gitu. Asal jangan ngelehoy. Cuman kalau kata emaknya sampai kelas 3 SMP kelewatan banget tuh emak. Ngirit, inya 7. Beneran kisah nyata mah. Bajunya juga lengannya sampai lebih sih kok. Nah itu salah. Gitu. Malahan kalau kata mama nggak ada indah-indahnya. Sengaja tukang jahit itu bikin ukuran S, M, L dan seterusnya. Iya. Biar kita pakai bajunya pas, jangan berlebihan karena nggak nyaman. Sok, lamun pakai baju bawahan gombrang, enak nggak? Nggak enak. Peritihan copot, pakai tali rapia. Pernah pakai tali rapia? Iya, kadang-kadang kaitannya kan ini kelebihan mah. Kesiniin kaitannya. Lewatin Gitu. satu. Jadi nggak nyaman kan? Nggak nyaman. Iya deh mah, kalau gitu nanti kita lanjutin lagi ya. Ya. Masya Allah, jamaah jangan kemana-mana ya. Karena kita akan lanjutkan kembali mengenai pembahasan kita tabaruj dan juga batasan berhias pada wanita. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Ya. Masya Naon? Allah. Lanjut nih mah. Sok. Instagram pertanyaan dari Ecofonik 2. Ecoponik. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Eco. Galau nih mah. Ya. Umpama dandan berlebihan tapi karena tuntutan pekerjaan tuh gimana mah? Misalnya dia seorang foto model pragawati gitu mah. Saya yakin dalam Islam tidak ada yang namanya tuntunan pekerjaan. Karena apa yang kita lakukan semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Artinya maaf dalam tanda kutip salah. Kalau ada orang ditanya, kok kamu kelakuannya begitu? Ini tuntunan pekerjaan. Ini keinginan produser. Tanya saya siapa? Saya hambanya Allah, diciptakan oleh Allah. Hidup di buminya Allah. Semua bisa dikerjakan karena Allah. Mati kembali kepada Allah. Semua yang kita kerjakan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Eco, tidak ada yang namanya tuntunan pekerjaan. Allah ridho enggak? Kalau Allah tidak ridho, pindah dong. Jangan kerja di situ. Ngapain lu susah? Iya, iya. Rezeki dihamparkan di alam dunia. Ngapain bertahan di situ? Udah tahu haram. Bagaimana kalau Anda lagi di benor begitu mati? Bagi tanggung jawab di hadapan Allah. Ini Econya cowok mah. Kayaknya ini mungkin pacarnya, gebetannya atau Ya istrinya. terserah kali, dia, yang penting gue jawab lah. Iya. Oke. Lanjut nih mah ya. Sok. Yang kedua. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam. Galau nih mah. Aya naon? Bagaimana kalau kita bersolek untuk menghadiri acara-acara pesta, pernikahan sama suami kita gitu mah? Nah ini yang salah. Seorang perempuan, kecantikan kita, dandanan kita khusus buat suami kita. Bolehkah datang ke tempat orang pesta pernikahan dandan? Boleh. Niatnya buat suami kita. Tapi banyak suami yang mengeluh. Contoh nih, mama ngomong sama lu pada suami. Suaminya cerita. Mama, ya Allah begitu pesta, saudara saya ngawinin, senang banget. Ternyata istri saya masih cantik. Masya Allah. Enak dilihat, teman-teman bilang juga cantik banget istri kamu. Senangnya hati saya, bahagianya hati saya pada malam hari itu akan tidur dengan istri yang sangat cantik. Dia berharap di mobil ngelihat spion istrinya cantik. Di pesta istrinya cantik, teman-teman muji kecantikannya. Berharap suami tadi bobo dengan istri yang cantik. Apa yang terjadi? Ini yang ngomong suaminya. Iya. Ya Allah mah, Gusti kata dia. Begitu ke tempat tidur, bininya ada berubah. Baju yang cantik sudah ganti daster. Ganti. Deblah debloh. Mukanya make naon teh yang kate putih. Fungsi. Masker. Masker. Blok.
harapan sirna. Sirna. Berharap dengan yang cantik. Begitu ke kamar, hah? Masker. Ilpil dia. Makanya mama sampaikan kepada kalian, para istri yang masih pada punya suami, dan khusus buat suami, bukan buat orang lain. Karena orang perempuan yang baik, Rasul menyatakan tandanya ada 3. Yang pertama, tiap suami memandang suami senang. Yang kedua, tiap suami perintah dia taat. Yang ketiga, menjaga kehormatan dirinya, menjaga harta suaminya. Itulah perempuan yang baik. Artinya jawabannya, kalau dia menor dandan hanya buat orang lain, dengan suami tidak dandan, dia bukan perempuan yang baik dan mulia. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Itu hadis Nabi. Ya. Kalau wanita tadi yang di Zara bahas kan itu nggak boleh sampai gedobong-gedobong sampai bawah ya, Ma. Nah, kalau laki-laki justru bagaimana, Ma? Justru jangan. Jangan. Laki-laki harus sama laki-laki, perempuan juga jangan ngangsar. Jangan sampai ke tanah. Jangan sampai ke tanah. Batasannya itu laki-laki kesombongan. Sampai mata kaki. Harus mata kaki ya, Ma ya. Itu hadis Nabi mengatakan. Mata kaki harus kelihatan atau harus tertutup? Nah, terserah bagaimana kalian menafsirkan. Mau menutupi mata kaki mangga, di atasnya mangga, karena aurat laki-laki pusat sampai lutut. Ya. Artinya walaupun celana kalian sampai sini tetap. Ya. Iya, Ma. Baik. Itu yang bikin orang berantem, yang sesuatu yang tidak wajib diomongin, ngomong. Subhanallahil a'la wa bihamdihi. Ngapain pakai wa bihamdihi? Yang satu gua nggak pakai wa bihamdihi. Terus yang Jumat azan 2 kali, ngapain 2 kali? 1 sekali. Jadi berantem. Iya, benar. Yang penting dia sholat, dia agamanya Islam sama dengan kita, pakai Quran, sunnah Rasul, soal perbedaan wajar sebagai manusia. Jangankan dengan orang lain. Kepala sama hitam, pendapat tidak sama. Ya. Selama itu adalah hukum usul fikih itu kita lakukan. Kalau cabang furu itu yang sunat tidak masalah, ya kan? Yang wajib yang kita sama. Masalah sunat yang diributin, jadi berantem. Apalagi sampai mengklaim ini yang paling benar lah. Sudah, ya. Oh itu salah. Ya. Itu udah kemasukan setan. Gue gitulah hebat. Orang bid'ah haram semuanya salah. Siapa kita? Salah ya, Ma ya. Pokoknya kita tetap masing-masing, jangan merasa paling benar sendiri ya, Ma ya. Yang penting kerjakan perintah Allah, hindarkan yang dilarang oleh Allah, pakai Al-Quran dan Sunnah Rasul, insya Allah selamat dunia akhirat. Niatnya libtigo imardotillah, jangan ribut orang lain. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Mama tausiahnya hari ini. Nah jamaah, alhamdulillah hari ini ilmu kita nambah lagi mengenai tabarruj dan juga batasan berhias pada wanita. Tadi semua nasihat Mama bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana seharusnya wanita berhias sudah dijelaskan secara lengkap. Mudah-mudahan para wanita, saya dan kita semua bisa menerapkannya dan tentunya tidak melanggar batasan-batasan Islam. Yuk kita berdoa yuk agar kita terhindar dari sifat tabarruj. Silakan Mama. Yuk. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultani. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami hindari apa yang dilarang olehmu ya Allah. Engkau melarang kami sebagai perempuan untuk tabarruj, berdandan, berhias yang berlebihan. Ya Allah, sadarkan kepada kami bahwa itu dibenci olehmu ya Allah, dilarang olehmu ya Allah, dilarang oleh Rasulmu ya Allah. Tanamkan dalam dada kami kesederhanaan. Karena engkau pun berfirman, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Engkau tidak suka dengan orang yang berlebihan. Ya Allah, jadikan hidup kami sederhana dengan apa yang ada. Jadikan kami berhias berdandan hanya menyenangkan pasangan kami, bukan pengen dipuji oleh orang lain. Karena itulah perbuatan setan yang terkutuk. Rasulmu mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka dengan yang keindahan. Jadikan dengan kami berdandan sekedarnya,
apa adanya, menjadi indah di hadapan-Mu, indah di hadapan suami kami ya Allah, indah hati kami, karena itu yang Engkau harapkan dari kami semua. Tunjuki kami ilmu yang benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Anda Mawi terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mamah Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.